Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Putri Novianti dengan NIM 2302106008. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemrograman web dari Prodi Pendidikan Akuntansi yang bertujuan autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Apa itu autentik? Autentifikasi adalah verifikasi identitas pengguna yang berfungsi untuk menjaga keamanan data atau sistem untuk membatasi hak akses pengguna agar user masuk ke halaman admin. Selanjutnya, fungsi autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum sistem memberikan akses dalam konteks sistem login, seperti PHP dan MySQL. Autentikasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memastikan bahwa pengguna yang login adalah pengguna yang sah sesuai dengan data yang tersimpan di database, seperti username dan password. Yang kedua, meningkatkan keamanan sistem. Dengan autentikasi, sistem dapat melindungi data penting dan bersifat privat. Yang ketiga, membatasi akses ke halaman tertentu. Tidak mudah halaman dapat diakses oleh semua orang. Yang keempat, mengelola hak akses pengguna. Autentikasi menjadi dasar untuk pemberian hak akses seperti admin, user, atau operator. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam autentikasi login. Yang pertama ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Bahasa pemrograman server-side digunakan untuk memproses data login, memvalidasi username dan password, mengelola session login. PHP berjalan di server bukan di browser pengguna. Yang kedua ada MySQL. Sistem manajemen basis data atau DBMS digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username dan password. Melakukan pengecekan kecocokan data saat login, umumnya diakses melalui PHP MyAdmin. Selanjutnya ada HTML, Hypertext Markup Language, digunakan untuk membuat form login, menyediakan input seperti username, password, tombol login. Yang keempat ada CSS atau Cascading Style Sheet, digunakan untuk mempercantik tampil halaman seperti layout, warna, dan desain form. Yang kelima ada Session PHP. Teknologi menyimpan data sementara di server digunakan untuk menyimpan status login pengguna, mengamankan halaman tertentu. Contoh, underscore session atau username. Yang keenam, web server atau Apache, bertugas menjalankan aplikasi PHP, menerima request dari browser, dan mengirim respons, biasanya menggunakan Apache dalam Exam atau Laravel. Yang ketujuh ada PHP MyAdmin. Tools berbasis web untuk mengelola database. MySQL digunakan untuk membuat database dan tabel, menambahkan data user. Yang kedelapan, browser web, media pengguna untuk mengakses aplikasi seperti contoh Google Chrome atau Mozilla Firefox. Selanjutnya, desain database yang digunakan pada autentikasi login sederhana di PHP dan MySQL. Yang pertama, nama database seperti DB login, nama tabel seperti user, struktur tabel user seperti ID sebagai identitas unik setiap pengguna. Username digunakan pengguna saat login bersifat unik atau tidak boleh sama. Yang ketiga ada password, menyimpan kata sandi pengguna pada login sederhana. Password masih berupa teks biasa. Yang keempat, SQL pembuatan database seperti create database, DB login, digunakan DB login. Yang kelima, perintah SQL pembuatan tabel seperti create tabel users, ID in auto, increment primer key, username varchar, password varchar. Yang keenam ada relasi antar tabel. Pada saat sistem login sederhana tidak menggunakan relasi, hanya satu tabel, cocok untuk pembelajaran dasar dan aplikasi kecil. Selanjutnya, alur sistem autentikasi login. Yang pertama, pengguna mengakses halaman login. User membuka halaman login PHP, sistem menampilkan form login seperti username, password, dan yang kedua, menggunakan data login, mengisi username dan password, menekan tombol login, data dikirim ke server menggunakan metode POST. Yang ketiga, server menerima data login, file PHP, misalnya proses
underscore login PHP, menerima data seperti post, username, post, password. Yang keempat, sistem melakukan koneksi database. PHP menghubungkan aplikasi ke database MySQL menggunakan file koneksi PHP. Yang kelima, verifikasi data pengguna. Sistem mencocokkan data input dengan data di tabel search seperti query mencari username yang sama, password yang sesuai. Yang keenam, proses keputusan autentikasi. Jika data cocok, autentikasi berhasil, session dibuat. Jika data tidak cocok, autentikasi gagal, sistem menampilkan pesan error. Yang ketujuh, pembuatan session login. Sistem menyimpan data login ke dalam session. Seperti contoh, underscore session, username sampai dengan username. Yang ke-9, proteksi halaman. Setiap halaman penting dicek apakah session login tersedia. Jika tidak ada session, user diarahkan kembali ke halaman login. Yang ke-10, ada proses logout. User menekan tombol logout, sistem menghapus session, user kembali ke halaman login. Di sini ada alur diagram sistem. Yang pertama ada user, halaman login, input username password, proses login atau PHP, cek database atau MySQL. Jika cocok, kita klik iya buat session dashboard. Jika tidak, login gagal, login page. Kesimpulan dari video tersebut, autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna agar hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan username dan password yang diinputkan dengan data yang tersimpan di database, serta menggunakan session untuk menyimpan status login pengguna. PHP berperan sebagai pengolah logika autentikasi, sedangkan MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data pengguna sistem. Sistem ini mudah diterapkan dan cocok untuk pembelajaran dasar, namun masih memiliki keterbatasan dari sistem keamanan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti enkripsi password dan pengamanan query agar sistem login lebih aman dan siap digunakan pada aplikasi nyata. Dan ini referensi dari PPT tersebut. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke prakteknya ya teman-teman. Pertama-tama kita download Laragon ini ya teman-teman. Nah, di sini ada Laragon, ada Exam, ada Macromedia Weaver, VS Code. Ini sebenarnya juga sama-sama bisa, tapi saya sini menggunakan Laragon sebagai server lokal dan Visual Studio Code-nya untuk membuat codingan saya. Ya, yang pertama-tama kita aktifkan Laragon kita terlebih dahulu. Kita klik Start. Kita klik Yes. Lalu kita buat database terlebih dahulu. Di sini kita tadi merepresentasikan autentikasi ya teman-teman. Nah, ini kita buat database-nya dulu, lalu kita klik user. Nah, di sini ada index, ada for case, check contrast. Ini tabelnya yang nanti kita akan buat tadi. Nah, ini datanya dan ini query-nya. Oke, kita lanjut ke codingannya saja teman-teman. Di sini sebelumnya saya sudah membuat folder saya tadi sudah saya namain atau autentikasi gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita klik select folder. Nah, ini dia. Di sini yang pertama ada login PHP, session start, bisa memulai session buat menampung pesan error atau sukses dan data login. Nah, di sini kita bisa import file CSS-nya biar tampilannya lebih rapi. Kalau ada pesan error dari proses login, bisa kita tampilkan di sini. Jika kalau pesan sukses, misalnya habis daftar, bisa tampilkan juga di sini. Kalau halaman di refresh, pesan errornya hilang,
kita bisa melihat form login yang mengarah ke proses login PHP untuk memvalidasi. Nah, ini untuk menginput email kita, input password, tombol submit, link ke halaman register kalau belum punya akun ya. Nah, di sini ada option logout, ada mulai session, hapus semua data. Setelah logout langsung lempar ke user halaman login. Nah, ini proses login dari PHP. Koneksi database, cek apakah form dikirim pakai metode POST. Nah, bisa ambil data yang dikirim dari form ini. Query untuk mencari user berdasarkan email. Kalau prepare gagal, berhenti binding ke email. Dapatkan query, cek apakah user, data, cocokkan password, bisa. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menampilkannya di server lokal kita. Kita klik Ctrl J untuk mengatur terminalnya. Nah, lalu kita klik server lokal. Kita klik password. Nah, di sini aku udah membuat email ya teman-teman. Nah, ini email aku, ini namanya, password kalian juga terserah. Lalu kita coba untuk login. Nah, bisa ya teman-teman, kita logout. Jika kalian belum punya akun, bisa daftar juga, bisa nama Putri. Kita buat email Putri ya 55 gmail.com. Nah, kita buat password apa aja yang mudah diingat, misalnya 2025 12 2. Kita buat akun. Nah, ini registrasi udah berhasil ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita masukkan. Tadi kita sudah membuat email Putri 20 gmail.com. Lalu kita masukin passwordnya 2025 12 2. Oke, kita masuk. Nah, kalau email passwordnya kita salah, nah kita bisa melihat di sini. Nah, di sini teman-teman. Di sini. Nah ini ya. Ini teman-teman, ternyata tadi saya masukannya salah. Nah, jika kalau salah bisa dilihat di paragonnya tadi, dicek di database-nya. Sekarang kita coba lagi untuk masuk. Lagi 5 di passwordnya 25 12 2. Sudah 2025 11 2. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, tadi kenapa di sini passwordnya tidak ditampilkan? Karena biar tidak mudah dihack sama orang-orang yang di luar sana yang bisa menguasai web ini. Jadi memang ya teman-teman, ini. Oke, sekian praktek hari ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.